akan datang, keturunan iblis. Jihad Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Subhanallah. Halo Sobat Rubrikmu, gimana kabar kalian saat ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dalam pembahasan alur film kali ini, Rubrikmu akan menceritakan film yang berjudul Munafik. Film Munafik berkisah tentang seorang pria yang menemukan fakta mengejutkan tentang penyebab kematian istrinya. Pasca kematian sang istri dalam sebuah kecelakaan, Adam masih tenggelam dalam duka dan kesedihan. Tak hanya kehilangan kepercayaan pada Tuhan, pria ini juga berhenti membantu orang-orang yang membutuhkan bimbingannya. Oke lur, tanpa lama-lama, ini dia alur cerita selengkapnya. Di awal film ini, kita ditunjukkan kepada suatu keluarga yang mengalami kecelakaan fatal. Seorang pria bernama Adam, bangun dari pingsannya lalu ia menghampiri sang istri yang tengah sekarat dan memintanya untuk bersyahadat di akhir hayatnya. Dan film dengan judul Munafik dimulai dari sini. Kisah akan berfokus kepada Adam. Setelah kejadian meninggalnya sang istri, Adam sangat larut dalam kesedihannya. Bahkan yang lebih buruk lagi, ia sampai lalai untuk beribadah dan pergi ke masjid. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Pak Usman. Ia adalah salah satu orang kaya di desa di mana Adam tinggal. Ia juga memiliki seorang istri muda bernama Zati dan juga anak bernama Maria. Dan Zati adalah ibu tiri dari Maria. Maria yang sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya, menemukan sebuah kotak jimat di lantai. Lalu ia pun membawa dan berusaha untuk membuka kotak jimat yang ia temukan. Tak lama kemudian, Zati datang. Ia mengambil kotak itu dan berkata bahwa Maria dilarang untuk membuka kotak tersebut. Maria membisu dan melangkahkan kakinya untuk pergi ke rumah Adam. Anak Adam yang duduk di pangkuannya, bertanya pada Adam kapan ibunya pulang, karena ia sudah merindukannya. Adam menjelaskan dengan perlahan bahwa ibunya sudah tiada, tapi bocah yang kerap dipanggil Amir itu tak bisa menerima hal tersebut dan pergi dari pangkuan Adam. Hingga akhirnya Adam beserta Amir berziarah ke makam sang pendamping hidupnya yang sudah meninggal. Di lokasi serupa tapi berbeda tempat, seorang pria yang akan kita panggil Pak Syah sedang membersihkan makam sambil menatap aneh ke arah Adam. Adam juga merasa risih dengan tatapan Pak Syah, hingga Adam beranjak pulang, Pak Syah pun menghampirinya. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah. Istri dari Pak Syah pernah diruqyah dari gangguan setan oleh Adam. Dan sekarang mengapa Adam tidak melakukan ruqyah lagi? Adam hanya membisu dan pergi tanpa menjawab perkataan dari pertanyaan Pak Syah. Hingga membuat Pak Syah agak bingung. Di lain tempat, Maria dipanggil atasannya bernama Fazli. Fazli bertanya kepada Maria, apa yang Maria keluhkan, karena Fazli menemukan obat antidepresi yang Maria konsumsi. Dikarenakan Fazli menyukai Maria, Fazli meminta Maria untuk bercerita saja, karena ia tak menyukai hal tersebut. Maria lantas pergi dari hadapan Fazli. Sampai malam hari tiba, dan kita beralih kepada Adam. Ada seorang pria bertanya, mengapa Adam sudah jarang ke masjid dan juga pergi bekerja, padahal dua-duanya adalah ibadah. Lantas Adam bertanya balik mengenai tabrak lari yang ia alami, mengapa si penabrak masih belum bisa ditemukan hingga saat ini. Di sini terlihat hati Adam sudah mulai tertutup karena peristiwa itu. Ia benar-benar tak bisa menerima fakta dan juga memaafkan semua yang telah terjadi, karena membuat pendamping hidupnya meninggal dunia. Di sisi lain, Zati menemukan sebuah buku di atas meja yang membuatnya sangat terkejut. Buku tersebut membahas tentang jin dan juga iblis. Sesungguhnya syaitan ada mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Di tempat lain, Maria yang ada di dalam lift mengalami kejadian aneh. Lift tiba-tiba berhenti dan lampu yang tiba-tiba mati. Akhirnya lift kembali menyala, ia pun buru-buru lari menuju mobilnya. Fazli yang melihat Maria, lagi-lagi bertanya hal serupa, tapi Maria tak menjawab dan langsung bergegas pergi.
Seorang Imam Ali memberikan sebuah nasihat kepada Adam, agar Adam kembali menuju jalan yang benar dan meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menerima lapang dada semua cobaan yang dialami. Tapi di sini Adam masih belum bisa menerima semua itu. Imam Ali pun berkata, bagaimana Adam akan mendapatkan sebuah ketenangan, jika memaafkan saja ia masih tidak mau. Tapi lagi-lagi Adam tetap keras kepala, walau air di matanya mulai menetes dan membasahi wajahnya. Balik lagi ke Maria, tampaknya ia lagi-lagi mendapat cobaan. Karena tiba-tiba saja, ban mobilnya meletus. Di sisi lain, Zati bertanya kepada sang suami. Seharusnya orang yang rajin beribadah memiliki iman yang kuat, tapi kenapa itu tidak terjadi kepada Maria? Lalu Utsman menjawab ucapannya itu, bahwa iman tidak akan kuat jika tak diuji dengan cobaan. Zati semakin bingung dan berpikir bahwa kedatangannya membuat Maria jadi introvert. Selain itu Maria juga terobsesi dengan hadis dan ayat-ayat suci mengenai perihal jin dan syaiton, padahal masih banyak yang membahas hal lain. Kembali ke Maria yang sedang memperbaiki ban mobilnya, saat itu juga ada bola yang menggelinding dan tiba-tiba saja. Kembali ke rumah Adam, saat ia mengintip di luar ternyata ada Pak Syah yang sedang berlari menjauh dari kediaman Adam. Paginya di rumah Pak Utsman ada Fazli di sana. Maria bisa pulang karena dibantu oleh Fazli saat malam itu. Tapi tampaknya Maria masih tak menyukai Fazli. Fazli juga berbicara bahwa ia berencana menikahi Maria kepada Zati. Tapi Zati belum membicarakan hal itu dengan Maria dan juga Pak Utsman. Adam kembali bermimpi perihal kejadian buruk yang ia alami. Ia bermimpi Zulaiha yang penuh dengan darah. Dan tiba-tiba, Zulaiha pun mengeluarkan darah di mulutnya. Kekecewaan tu. Ya. Saat Adam terbangun, Amir berkata kepadanya bahwa kakek datang. Cucu ayah tu boleh temankan Adam? Kamu risau sangat sebab betul ke? Kembali pada Maria, ia sedang berdoa dan kehusukannya diganggu oleh pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Zati yang mendengarnya langsung panik, dan saat ia masuk, Adam ditelepon oleh Imam Ali, di mana Adam diminta untuk mengobati Maria yang sedang kerasukan makhluk astral. Awalnya Adam menolak hal itu, tapi ia pun berubah pikiran ketika Imam Ali memohon kepada Adam. Sang bapak pun meminta Adam untuk segera berangkat, karena ia tak boleh menyia-nyiakan kelebihan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Singkatnya Adam datang bersama rekannya bernama Asman. Pada awalnya, Adam bertanya apakah ada jimat di dalam rumah Pak Utsman. Zati hampir menjawabnya, namun tiba-tiba terdengar suara seram dari dalam kamar. Jauh sekali. Saat berada di kamar, Asman meminta Maria untuk segera berzikir. Tapi Adam menghentikannya, karena Adam tahu kalau yang di hadapan mereka bukanlah Maria. Maria meminta tolong dan berkata bahwa ada imam yang menyukainya dan membuatnya seperti itu. Adam berdoa dan membuat jin itu menampakkan jati dirinya, tapi tiba-tiba Maria menghilang. Allahu Akbar! Allah Nazim. Adam, mari. La ilaha illallah. Ibadillah wa ana jinnun Kafir, keluar daripada badan perempuan ni. Kalau tidak, innama sallallahu zahiri wa la yaf'al. Teruskan baca Azman. la'allaka. Adam dan Asman pun mulai bertarung melawan jin itu. Tampaknya jin itu tahu kalau Adam imannya masih lemah. Hingga akhirnya ia membuat Adam terpental. Munafik. Asal di hati aku. Wa ulqiya as-sarika min rabbi Musa wa Harun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan usaha dan doa yang Adam panjatkan, ia berhasil menaklukkan jin itu. Sebelum pergi, jin itu berkata bahwa akan ada seseorang yang mengaku dirinya Tuhan dan akan menyesatkan manusia, yang tak lain dan tak bukan adalah Dajjal. Kau akan datang. Kau turunan iblis.
jihad Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Subhanallah wal... Adam berkata kepada Imam Ali bahwa Maria terkena santet. Adam meminta untuk azan di setiap penjuru rumah. Sebelum Adam pergi, Zati berkata bahwa Maria pernah diruqyah oleh orang lain. Tapi keadaannya malah makin buruk. Tiba-tiba Fazli datang dan berkata dengan sombong, "Mengapa ada para ustadz ini? Apakah harus menyumbang masjid dulu agar mereka mau membantunya?" Imam Ali dan yang lainnya pergi, dan tak mendengarkan omong kosongnya Fazli. Zati juga meninggalkannya, saat Fazli berkata omong kosong padanya. Si ayah menemukan beberapa foto Zulaiha dengan tulisan kerinduan Adam. Melihat hal itu, Adam merebut semuanya dari tangan si ayah. Ada suara sesuatu dari ayah. Di tempat lain, Zati mencari jimat-jimat yang hilang. Ia menuduh Maria telah mengambil jimat itu, padahal Maria sudah bersumpah tidak mengambil jimat tersebut. Saat Fazli melamun, teman-temannya pun bilang kepada Fazli untuk jangan terus-terusan mengejar Maria. Mereka juga menuduh Fazli telah menyantet Pak Usman. Dengan penuh emosi, ia pun langsung menghajar temannya dan membungkam mulutnya. Malamnya, Zati melihat Maria yang sedang melamun. Maria berjalan pergi sendirian. Saat Zati mengejarnya dan berhasil mendekatinya, ia berusaha meminta maaf pada Maria. Tapi tiba-tiba, Aku seorang. Busuk, sebusuk-busuk bangkai yang hitam. Kau macam kau. Kau akan dapat balasan nanti. di rumah Adam, Amir menghampirinya. Ia berkata bahwa ibunya akan datang. Tapi ibunya bakalan marah-marah. Adam pun berusaha menenangkannya. Tapi tiba-tiba, gagang pintu rumahnya itu bergerak sendiri. Waalaikumsalam. Jom. Ayah, atuk ada dalam bilik dia, meh. Hello? Ya. Di lain tempat Maria menelepon Fazli. Maria bilang kalau dirinya ingin menikah dengan Fazli. Ia juga berkata bahwa dirinya telah dinodai oleh Adam. Dan tentu saja, ini bukan Maria yang menelepon, melainkan jin yang merasuki tubuh Maria. Di sisi lain Imam Ali yang sedang mengendarai mobilnya diganggu oleh suatu makhluk. Akhirnya, Adam pun dipanggil kembali untuk meruqyah Maria. Dan tiba-tiba benda-benda di sekelilingnya bergerak sendiri, tubuh Maria terseret tanpa arah. Allahumma la ilaha illa anta. Kau adalah musuh aku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha illa biiznih. Aku akan buat. Allahu akbar. Wa kafa idza Aku dari manusia. bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Jin itu berhasil dikeluarkan, tapi jin lain malah terlihat di atap rumah. Aku lindung denganmu ya Allah. Allazi yashfa'u indahu illa biiznih. Imam Ali telah dinyatakan meninggal dan mulai dievakuasi. Adam yang belum tahu kabar Imam Ali kebingungan mencari Imam Ali dan pergi dari rumah Pak Usman, karena rumahnya sudah berantakan. Asman akhirnya memberi kabar duka itu. Tapi Adam malah berspekulasi bahwa meninggalnya Imam Ali ada kaitannya dengan kasus Maria. Amir menelepon bahwa kakek telah pergi entah kemana, tapi di sana Amir tetap tenang karena ia sedang bersama ibunya. Semuanya benar-benar rancu dan membuat Adam menjadi stres. Karena saking stresnya ia pergi ke makam dan menggali kuburan istrinya. Maaf ya, Mas Rika. Ia membawa mayat yang sudah membusuk itu ke dalam rumah dan menyeret Amir. Adam memberitahu bahwa ibunya telah tiada. Kau pergi mana, Mek? Ayah! Kau nak tengok sangat? Lepaslah, ayah! Selamatkan kau dah, Mek. Sebab ayah sayang kat kau, Mek.
Sebab tu ayah buat peluk cium dia. Karena Amir malah semakin merindukan ibunya, ia pun hendak membunuh Amir saat itu. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Singkatnya, setelah pemakaman Imam Ali, Adam masih kuat dengan spekulasinya. Tapi Asman malah mencurigai Adam karena terus membahas Maria. Ia menuduhnya bahwa Adam memiliki hubungan dengan Maria, sehingga polisi yang menyelidiki kasus Imam Ali meminta keterangan spesifik kepada Adam. Fazli mendatangi Adam dan berbicara mengenai perkataan Maria. Adam hanya berkata bahwa ia jangan mempercayai omongan Maria yang sedang kerasukan. Fazli pun mencekiknya dan akan membongkar rahasia Adam. Sedangkan di rumah, Maria hendak mengkonsumsi obat depresi, tapi tiba-tiba Kau pergi! Kau... Kembali ke Adam, ia selalu mengingat tuduhan Fazli. Di sana ayah Adam ingin berkata sesuatu yang serius. Namun perkataannya itu terpotong karena ada telepon dari seseorang yang ternyata Pak Usman telah ditemukan. Adam akhirnya bergegas ke rumah Pak Usman. Di sana ia bertanya pada Zati siapa dalang di balik semua ini. Namun Zati hanya berkata, ia mempercayai apa yang dikatakan Fazli, bahwa ada ahli agama yang tidak dapat dipercaya dan juga banyak dari mereka yang menggunakan agama untuk menghalalkan perbuatan haram. Adam akhirnya bertanya, siapa yang mereka maksud? Tapi mereka meminta Adam untuk bertanya pada Pak Usman saja. Ketika Adam ingin menemui Pak Usman, ia menemukan sebuah kopiah dan membawanya kepada Zati serta Maria. Tiba-tiba, kopiah itu berubah menjadi nisan, hingga membuat Adam kaget. Adam menerima telepon dari seseorang dan ternyata ia adalah Zati. Zati memberitahu bahwa Maria sedang berada di rumah sakit. Lantas siapa yang sedari tadi berbicara bersama Adam? Balik ke Maria yang sedang di rumah sakit, ia berjalan di sebuah lorong dan tiba-tiba saja Kembali ke Adam, di sana ia terkejut bahwa Maria telah hilang lagi dari rumah sakit. Zati akhirnya buka suara dengan menunjukkan sebuah jimat yang ia simpan. Di mana Zati mengira jimat ini telah diambil oleh Imam Ali dan telah menuduh Maria mengambilnya. Adam benar-benar kecewa karena hal ini, tiba-tiba Maria menelponnya dengan derayan air mata. Ia berkata untuk menemui dirinya di sebuah tempat. Sebelum pergi, ayahnya kembali menelepon. Ayahnya bilang ia ingin bertemu dengan Adam. Tapi Adam menolak permintaannya itu, karena ada Pak Syah yang sedang bersama ayahnya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi menemui Maria di sebuah tempat. Saat sampai di sana, banyak sekali makhluk astral di tempat angker tersebut. Alhasil ia bertemu dengan Maria, Maria berkata bahwa dirinya tak bisa keluar dari tempat ini. Lalu kemudian, secara misterius, Adam diseret ke sebuah tempat. Di sana ada banyak macam hal mistis berbau busuk yang menusuk ke dalam hidungnya. Ternyata ruangan itu adalah tempat ritual pemujaan. Ia akhirnya mendengar suara Maria dari kejauhan, yang ternyata Maria telah tewas terjatuh ke lantai dasar. Di masa-masa sekaratnya, Maria mengungkapkan sesuatu hal yang amat mengagetkan. Maria berkata, bahwa Maria sendirilah yang sudah membuat keluarga Adam kecelakaan dan membuat Zulaiha meninggal. Dan buruknya hal ini disengaja oleh Maria sendiri, tapi belum selesai ia berbicara Maria pun tewas. Saat itu juga tiba-tiba saja muncul Pak Usman yang selama ini menghilang. Dengan wajah yang mengerikan, Pak Usman mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Maria membuat kecelakaan tersebut. Pada awalnya ia mengincar nyawa Adam, namun malah nyawa istrinya yang mati.
Hal itu dilakukan dengan alasan karena Adam telah mengganggu profesi Pak Usman. Seperti yang kita tahu bahwa Adam adalah ahli dunia perukiahan, sedangkan Pak Usman ahli perdukunan. Pak Usman juga sengaja menyantet Maria alias anaknya sendiri, dengan alasan bahwa Maria sudah bertobat dan sudah tidak lagi menyembah setan dan iblis seperti dirinya. Pak Usman akhirnya mendatangkan iblis yang ia sembah. Ya iblis, ya Zagnabu, ta'alim di Sayyiduk. Ya iblis. Siapa boleh tolong jangan? Aku tahu kau. Ya Zagnabu. Ketika Adam mulai pasrah atas kematian yang akan dihadapi, Kamehameha dari iblis itu sangat kuat, ia pun mulai berdoa kepada Allah. Dan tak lama kemudian doanya diijabah. Pak Usman tiba-tiba tersambar oleh geluduk alias petir yang membuat dia beserta iblisnya itu KO. Setelah kematian Pak Usman, Adam sudah tahu semua hal yang selama ini ia resahkan. Adam juga memaafkan Maria yang sudah membuat istrinya meninggal. Ketika ayah Adam dan Pak Syah menghampirinya, ia berkata bahwa Adam harus bisa menerima kenyataan. Bahwasanya sejak istrinya meninggal, saat itu Amir juga sudah meninggal. Jadi selama ini Amir yang kita lihat adalah delusi atau imajinasi Adam saja dan Adam hanya seorang diri. Pak Syah juga ikut berbicara. Bahwa alasan ia kemarin mengintip di rumah Adam, yaitu untuk memastikan bahwa apakah Adam masih berhalusinasi mengenai anaknya. Mendengar fakta tersebut, ia pun meminta ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Selesai. Allahu Akbar. Tuhan yang Maha Hidup, Kau perbaikilah. Ampunkan aku ya Allah. Oke lur, itulah pembahasan alur film yang berjudul Munafik. Semoga kalian terhibur ya.